Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam syiar YouTube Buya Pasaman Timur. Semoga apa yang kita sampaikan dan apa yang kita laksanakan berbagi ilmu, wawasan dan faham, semoga bisa mengangkat derajat martabat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan kepada sahabat dan kerabat saya seiman yang sedang bermujahadah, baik dalam masa syariat, hakikat dan tarekat maupun ma'rifat, baik dalam makom tasyawuh maupun dalam makom tauhid. Dalam hal ini perlu rasanya saya mengingatkan kepada kita semua rukun-rukun hakikat yang harus kita tingkatkan di dalam bermujahadah kepada Allah. Tentunya lebih awal kita berwawasan terlebih dahulu. Jangan nanti salah dari memahami apa makna yang dikiatkan oleh Allah dalam Al-Quran, membuat pencarian kita semakin lama dan semakin memakan waktu, sehingga larut usia dalam mengaji, luputlah ilmu dalam mengkaji, akhirnya kehampaan dan kesia-siaan waktu dalam perjalanan kita. Inilah makanya kita saling mengisi, saling memberikan pendapat dan pemahaman, tentunya bertauhid kepada hakikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini saya akan mengajak bagaimana kita memahami yang dikatakan satunya wujud Allah.
kalau nanti kita tidak bisa memahami, memaknai kata maksud aku adalah satu, katakanlah aku satu, qul huwallahu ahad. Ini kalau tidak kita pahami apa perbedaan wujud satu dalam ahad didampingi ahad dengan ahad. Ahad ini akan membedakan kepada titik perjalanan hakikat atau perjalanan rahasia yang dimaksud. Terlebih awal saya akan mengingatkan apa perbedaan antara kata dikala wujud berkata aku dengan wujud semata. Kalau ini tidak juga kita mengerti, ini pemahaman kita akan bermakna beda. Pemahaman kita akan bermakna berbeda. Dikatakan aku ini tersiratnya kita sama sudah paham dalam pemahaman hijaiyahnya. Jadi kalau membedakan aku dengan wujud, ini sangat penting kalau kita harus menjalankan. Jangan nanti dalam wujud kita malah menjadikan keakuan. Nah, apa yang dikatakan aku dan apa yang dikatakan wujud? Kalau yang dikatakan aku ini adalah kehambaan dirinya dalam bentuk kerahasiaan dan kekuatannya. Ha dan alif domah u. Ha aras alam, la awal katanya. La awal kata hijaiyah. Sementara alif domah u. Alif domah u. Kalau u adalah sir. Kalau alif sudah naik domah u, berarti sudah menjadi rahasia. Berarti kekuatan ha dan rahasia u disebut hu, itulah aku. Tidak ada unsur pencarian kepada tingkat rahasia dan kekuatan. Kalau memang sudah sampai ke tingkat keakuannya, yaitu berdirinya sebuah rahasia di dalam sebuah kekuatan, ini hanya hati nurani kita yang bisa paham. Mata hati, rasa dan perasaan serta firasat itu yang bisa menatap kepada keakuannya tadi. Karena ini adalah masa aras atau kekuatan dan masa rahasia atau sir. Di dalam hal ini para jamaah, para hadirin, memahami keakuan Allah dengan wujud ada, ini adalah hakikat daripada aras atau kekuatan dan rahasia tadi. Kalau dia diwujudkan, ya, dia kalau diwujudkan ini akan bisa menjadi wujud apa saja. Tetapi kalau dia lihat kepada wujud ada, maka dikatakan rahasia dan kekuatan itu adalah ada, tidak boleh diasmakan lagi. Jadi kalau tadi disebut hu itu sudah banyak asma dan husna yang terkandung di dalamnya. Ha juga beraras, aras juga adalah wujud daripada batin. Ini panjang dan sangat banyak. Begitu juga alif. Kalau tidak dihilangkan oleh domah pada u, maka dia tidak jadi sir. Nah, kalau sekarang rahasia dan kekuatan yang dirahasiakan, maka ini akan lenyap menjadi ada. Tinggallah ada. Ada itu yang dikatakan wujud. Ini yang dikatakan sifat daripada
domah u. Ini yang menjadi u. Nah, jadi kalau kita melihat wujud itu ada. Dimanapun akan terjadi wujud dan itu tetap wujud ada. Inilah yang dikatakan kalau wujud itu di lau mahfuzkan berupa titik, mau berapapun jumlah pada hakikat titik tetap aja ada judulnya. Tetap juga itu wujudnya. Kalaupun dua dia maujud, wujudnya tetap aku. Kalaupun tiga dia maujud, wujudnya tetap aku. Karena ini adalah sebuah keputusan tentang satu. Disinilah jatuhnya leburnya kata satu menjadi wahid. Wahau dia, hi adalah hayat, sementara dal adalah perjalanan. Jadi wahid ini adalah satu wujud perjalanan dia sendiri. Suatu wujud perjalanan dia sendiri. Nah, ini tidak ada penggabungan kepada pemahaman hakikat. Tidak perlu lagi dibahas hakikatnya, karena ini adalah perjalanan wujudnya semata. Jadi di dalam dia memperjalankan wujudnya yang akan menjadi menemui suatu sifat yang dia buat sendiri dengan bertingkah dengan 7 tingkah, menetapkan terhadap 7 penetapan terhadap dirinya, khariri dirinya sendiri. Maka inilah yang akan menjadi sebuah maujud. Maujud inilah yang dikatakan af'al, gerak yang menjadi suatu kodrat af'al. Kita tahu sifat fa itu adalah rahasia atau batin Allah. Al adalah satu alam. Nah, ini alam batinnya Allah. Terjadinya wujud alam batin ini dari sifat yang dia tingkah yang dilakukan dalam 7 perjalanan al-ikhlas. Maka dia berupa tapi berasal dari tingkah. Ini yang dikatakan sifatin. Ya. Ini yang dikatakan ana fil sifatin. Saya juga yang bersifat pada sifatku sendiri. Kalaulah memang hasil dari bertingkah menjadikan sebuah wujud, berarti wujud itu disebut dengan rahasia. Kalau dia katakan sebuah wa khalaqtuka la'ajlika wa khalaqtu li'adli, aku jadikan engkau dan engkau jadikan aku, ini adalah kalamnya terhadap rahasianya sendiri. Ibarat kita berdiri di tengah-tengah panasnya terik matahari, menimbulkan bayang-bayangan diri kita. Nah, sekarang siapa yang menciptakan bayang-bayangan itu? Tidak ada, karena kita adalah makanya dia ada. Karena ada sebuah wujud yang berdiri, maka timbullah sebuah maujud. Apapun yang dilakukan oleh wujud yang berdiri, maka bayang-bayang maujud ini akan bertingkah seperti wujud yang bertingkah. Ini yang dikatakan kodrat sifat. Jadi kodrat sifat, tidak ada penciptaan terhadap kodrat sifat, melainkan adanya aku maka adalah engkau. Setelah dia menentukan untuk bersifat pada bayang-bayang tadi, karena tidak ada satupun yang boleh ada di sampingnya. Tapi setelah wujud zat ini mendapatkan bayang-bayangan dari dirinya sendiri, maka dia pasangkanlah sifat dia di situ. Barulah ada kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat.
Ini yang sifat. Itu yang dikatakan kodrat sifatku sendiri. Nah ini yang dikatakan adalah kehambaan dirinya sendiri. Itu bedanya wujud dan maujud dari kata aku. Dari hasil kata aku ada wujud tak berasma, ada maujud tempat dia bersifat. Sifat inilah wasifatin wasirhu, dan sifat itu adalah rahasiaku, berasal dari rahasiaku juga, rahasiaku sendiri. Ini yang dikatakan tajalli tunggal. Bagaimana kita mengimani terhadap tajalli tunggal tadi? Mengimani kepada tajalli tunggal ini tentunya dengan aku dan batinku sendiri, dengan kata hu dan hu dengan pada kalimat hijaiyah yang terbalik. Hu pada awal dasar, setelah lepas kepada sebuah wujud, tenggelam dalam wujud, wujud itu adalah wujud sir yang dikatakan maka disinilah dengan akan berperan sebagai kodrat tajalli. Kan hu dengan hanya terbalik saja dalam ejaan hijaiyah, tapi dalam kodrat antara nyata dengan tidak nyata. Inilah dikatakan hu aku lenyap dalam disebut dengan Nah ini adalah mencapai ketunggalannya. Inilah yang ada di dalam itu nanti, di dalam wujud itu. Ini yang dikatakan ada titik di dalam sebuah wujud. Nah gitu. Jadi ini yang akan menjadi dari hu, dan Nah gitu. Jadi ini akan menjadi 3 rangkaian, hu, dan Nah hu, dihimpun menjadi makanya itulah asal dari tadi, 3 kodrat bergabung menjadi ini yang dikatakan batin Allah, bi'ilah. Wujud namanya, bi'ilah. Itu yang dikatakan wujud. Dari wujud bi'ilah tadi, disinilah dinyatakan lenyapnya sebuah alif di dalam domah, atau dikatakan lenyapnya di dalam sukunnya sendiri. Maka dari itu para hadirin dan jamaah, bedanya aku dan keakuanku, disinilah. Kalau aku sudah lenyap dalam kodrat wujudku sendiri, nah setelah dia bertajalli, maka terjadilah sebuah kodrat rahasia. Karena dari tadi dia lenyapkan dirinya aja menjadi kodrat rahasia yang tidak ada asmanya satupun, maka dia memunculkan tingkah. 7 tingkah dari perjalanan al-ikhlas itu adalah kitabul wa'di, kitab yang ditetapkan kepada dirinya sendiri. Perjalanan yang tunggal yang dia lakukan ini adalah perjalanan tunggal dari karena kitabul wa'dinya sendiri. Inilah yang akan maujud pada ahad yang akan muncul pada makom ke-7 dari 7 makom al-ikhlas. Pemahaman ini harus benar-benar dijiwai di dalam pelaksanaan. Kenapa? Karena ini tajalli. Betul-betul kita jiwai dari hati nurani.
betul-betul yang kita melihat perjalanan terhadap wujud itu sendiri. Bagaimana dari ada menjadi tiada dan kembali menjadi ada dalam makom ada dan tiada. Bagaimana nanti ke depannya seperti apa perbedaan antara keakuan yang luput dalam wujud dan wujud rahasia akan mewujud kepada rahasianya sendiri dengan bertingkahnya. Dari 6 tingkah terbentuklah ahad. 7 tingkah tadi terbentuklah ahad atau ahadnya, bukan wahidnya lagi, cuma sudah hayat pada zat yang tajali, pada zat yang berdiri. Makanya disebut ahad atau ahad. Ha adalah aras, ah adalah zat, dal adalah perjalanan. Nah, ini adalah perjalanan aras, zatnya dari Allah, perjalanan zatnya Allah. Nah, ini yang akan mewujud nanti pada kelipatan 7 di dalam pemahaman 7 tajalli sirnya al-ikhlas. Dalam hal ini para hadirin dan jamaah sekalian, kita alhamdulillah sudah paham. Untuk mendapatkan kata rahasia dan sir usir itu butuh proses pemahaman dari kodrat awal sir yang seperti kita bahas ini. Pembahasan kodrat sirnya Allah tidak ada dalil hakikat yang mendukung. Tidak ada dalil hakikat yang mendukung terhadap perjalanan ketunggalan wahidnya. Tapi adalah perjalanan wujudnya semata yang diikuti dan disaksikan dalam tajalli tanpa tahu, tanpa ada siapa menyaksikan, tetapi ada sesuatu yang bersaksi. Dengan demikian, kaji wujud zikir wujud ini bertajali kepada aku dan wujudku sendiri. Inilah yang kita pahami dengan hijahiyah, hu dan hu pada keakuan, pada wujud nya sendiri. Inilah yang akan menjadi tajalli sirullah yang berwujud kepada sifatullah atau wasifatin. Insyaallah ikuti selalu perjalanan tauhid ilahiyah dari makom majelis zikir Ma'rifatullah tayangan YouTube Buya Pasaman Timur. Bagi jamaah yang ingin mengikuti bimbingan-bimbingan sir dan hakikatnya Allah dalam wujud, dalam mewujud diri kita, insyaallah, ingat, kenaikan derajatmu sangat menentukan. Kenaikan derajat rohanimu sangat menentukan keberadaan Tuhan, tercapai atau tidaknya. Ingat dan pikirkan, insyaallah. Hubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur. Insyaallah kita akan berbagi dengan ikhlas. Dan silakan masuk dan bergabung kepada grup yang telah disiapkan dalam rangka thalabul ilmi, dan patuhi segala rukun-rukun pengajian yang ada, adab-adab di dalamnya. Insyaallah kita bersama-sama mencapai iman dan takwa. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.